ada seorang ulama hebat yang dikenal sebagai seorang ahli ibadah. Namanya Barsisa, seorang alim dari kalangan Bani Israel yang hidup pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Barsisa terkenal dengan kesalehannya yang luar biasa. Ia memiliki 60.000 murid, dan setiap muridnya juga dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa, hasil dari berkah dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada mereka. Barsisa mampu menyembuhkan segala penyakit, bahkan orang yang dianggap gila sekalipun, hanya dengan sentuhan tangannya dan doa-doanya yang selalu dikabulkan Allah. Kesalehan Barsisa begitu luar biasa hingga menarik perhatian para malaikat. Mereka kagum melihat ketekunannya dalam beribadah, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Mengapa kalian kagum dengan Barsisa? Padahal aku lebih tahu bahwa Barsisa akan kafir dan masuk neraka jahanam selama-lamanya." Firman Allah ini menandakan bahwa meski di mata manusia Barsisa terlihat sebagai hamba yang taat, ada ujian besar yang akan datang kepadanya. Barsisa tinggal di sebuah padepokan yang terletak di tengah hutan, jauh dari keramaian. Di tempat itu, ia bisa fokus beribadah tanpa gangguan. Meski ia memiliki banyak murid, padepokan tersebut ia khususkan untuk dirinya sendiri sebagai tempat beribadah yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk dunia. Namun, kebaikan dan kesalehannya tak lepas dari perhatian iblis. Melihat kesungguhan Barsisa dalam beribadah, iblis menyusun rencana besar untuk menjatuhkannya ke dalam perangkap dosa. Suatu hari, iblis mendatangi seorang raja dari Bani Israel yang memiliki seorang putri yang sangat cantik. Iblis, dengan kekuatannya, menghempaskan putri raja hingga terjatuh dan membentur tembok. Setelah kejadian itu, sang putri mengalami gangguan jiwa yang membuat seluruh keluarganya cemas dan panik. Iblis, yang menyamar sebagai manusia biasa, kemudian mendatangi raja dan menyarankan agar sang putri dibawa ke Barsisa untuk disembuhkan. Menurut iblis, Barsisa memiliki doa yang sangat manjur dan pasti bisa menyembuhkan sang putri. Raja dan keluarganya menyetujui saran tersebut. Mereka mengutus prajurit untuk membawa sang putri ke padepokan Barsisa yang berada di tengah hutan. Sesampainya di sana, para prajurit menyerahkan sang putri kepada Barsisa dan meninggalkannya sendirian bersama ulama tersebut. Iblis mulai menjalankan rencananya. Pada hari pertama, ia mencoba menggoda Barsisa, namun gagal. Hari demi hari berlalu, dan Barsisa tetap fokus beribadah sambil mengobati sang putri. Namun, pada hari ketiga, iblis datang kembali dengan godaan yang lebih kuat. Ia membisikkan pikiran kotor ke dalam hati Barsisa, memintanya untuk memandang kemolekan tubuh sang putri yang sedang tak berdaya. Iblis terus-menerus menggoda Barsisa, hingga akhirnya ulama itu tergoda oleh nafsunya. Ia memandang sang putri yang tertidur, melihat kecantikan dan keindahan tubuhnya, dan akhirnya terjerumus ke dalam dosa besar. Barsisa menyetubuhi sang putri yang tak berdaya, dan setelah itu, ia merasa sangat menyesal dan takut. Barsisa dihantui oleh rasa bersalah dan ketakutan akan perbuatannya. Ia takut sang putri akan sembuh dan membocorkan apa yang telah terjadi. Iblis, yang melihat Barsisa berada dalam keadaan tertekan, datang lagi dengan godaan baru. Ia membisikkan kepada Barsisa untuk membunuh sang putri agar tidak ada yang tahu tentang perbuatan kejinya. Barsisa, yang sudah dikuasai oleh rasa takut, akhirnya mengikuti bisikan iblis. Ia membunuh sang putri dan menguburkan jasadnya jauh dari padepokan. Keesokan harinya, para prajurit datang untuk menjemput sang putri. Namun, mereka terkejut ketika tidak menemukan sang putri di padepokan. Barsisa, yang sudah dipengaruhi oleh iblis, berdusta dan mengatakan bahwa sang putri telah sembuh dan pulang sendirian. Para prajurit merasa ada yang tidak beres, namun mereka tidak memiliki bukti untuk menuduh Barsisa. Pada saat yang sama, iblis yang telah menyusup ke dalam mimpi saudara-saudara sang putri, membocorkan apa yang telah terjadi. Mereka bermimpi melihat Barsisa melakukan perbuatan keji terhadap sang putri, dan mimpi itu mereka ceritakan kepada raja. Raja yang khawatir dan merasa mimpi itu bukan sekadar hayalan, segera mengirim pasukannya untuk menyelidiki kebenaran cerita tersebut. Setibanya di padepokan, raja dan pasukannya mulai menggeledah sekeliling tempat tersebut. Mereka menemukan sepotong kalung emas milik sang putri yang patah dan ternoda darah di bawah kasur Barsisa. Di hutan sekitar,
Mereka juga menemukan tanah yang baru saja digali dengan kain yang menyembul di atasnya, kain yang diyakini milik sang putri. Setelah digali, mereka menemukan jasad sang putri yang sudah meninggal dengan tubuh penuh luka. Raja pun murka dan segera menangkap Barsisa. Barsisa, yang dulu dikenal sebagai ulama besar dan ahli ibadah, kini berada di ambang kehancuran. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman salib karena tindakannya yang melanggar hukum dan moral. Dalam keadaan terikat dan lemah, iblis datang lagi untuk memberikan godaan terakhir. Ia menyamar sebagai manusia yang pernah ditemui Barsisa dan menawarkan bantuan untuk melepaskannya dari hukuman, dengan syarat Barsisa harus sujud dan menyembahnya. Dalam keputusasaan, Barsisa mengikuti perintah iblis dan sujud kepadanya. Namun, setelah Barsisa melakukan perbuatan tersebut, iblis berubah kembali ke wujud aslinya dan tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku tidak bertanggung jawab atas perbuatanmu karena aku sendiri takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Barsisa yang sudah jatuh ke dalam kekufuran, akhirnya ditinggalkan oleh iblis tanpa pertolongan. Peristiwa ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 16 yang berbunyi, "Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, 'Kafirlah kamu,' maka tatkala manusia itu telah kafir ia berkata, 'Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam.'" Barsisa, yang dahulu disegani karena kesalehannya, kini berakhir tragis dalam keadaan kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Barsisa ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sehebat apapun ibadah kita, godaan setan selalu mengintai di mana saja dan kapan saja. Bahkan seorang ulama sekalipun bisa tergelincir dalam godaan setan jika tidak waspada dan tidak dilandasi ilmu yang benar. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa dosa besar bisa menghancurkan semua kebaikan yang telah kita bangun jika kita tidak segera bertaubat. Namun sayangnya, Barsisa tidak sempat bertaubat. Ia malah jatuh ke dalam dosa yang lebih besar dengan menyembah iblis. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam setiap langkah kita, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Jangan pernah merasa aman dengan ibadah kita, karena setan akan selalu mencari celah untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa. Semoga kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, dan selalu dalam lindungannya. Jadikanlah kisah Barsisa sebagai pengingat bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi. Jangan biarkan satu kesalahan menghancurkan segala kebaikan yang telah kita bangun. Yang terpenting, selalu mintalah perlindungan dari Yang Maha Kuasa agar kita terhindar dari kesesatan. Kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Kita selalu memiliki pilihan untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan setan dan selalu istiqomah dalam kebaikan.